Halo semuanya, oke, jadi pada hari Rabu kemarin kita baru saja mendapatkan episode final dari season kedua serial Has Been Hotel. Nah, dikarenakan gue masih belum yakin untuk bisa membuatkan video alur cerita dari serial ini, maka dari itu kalian bisa cek aja channel kedua gue, di mana gue telah membahas seluruh episode dari serial ini. Dengan semua episode yang telah keluar, maka dari itu pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan video review keseluruhan mengenai season kedua dari serial Has Been Hotel. Apakah season ini menghadirkan sebuah cerita dan konten yang lebih bagus atau malah sama saja seperti season sebelumnya? Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum lanjut, gue pengen memberikan peringatan spoiler karena gue akan membahas beberapa detail penting yang ada di serial ini. Nah, jadi season kedua dari Has Been Hotel sendiri bakal menceritakan kejadian langsung dari akhir season pertama, di mana setelah Charlie dan grupnya berhasil menahan serangan dari para malaikat yang dipimpin oleh Adam, kini Has Been Hotel mulai didatangi oleh banyak sinner, terutama mereka-mereka yang penasaran dengan bagaimana Charlie dapat melawan para malaikat tersebut, walaupun di waktu yang bersamaan Charlie sedang bersedih karena kematian salah satu temannya, yaitu Serpentius. Tapi untungnya, ia segera mengetahui kalau Serpentius ternyata berhasil masuk ke dalam surga, yang mana hal tersebut telah membuktikan bahwa rencana dan tekadnya selama ini akhirnya terbayarkan. Di waktu yang bersamaan, Charlie juga harus menghadapi sosok antagonis baru yang berasal dari neraka, yaitu sebuah grup overlord yang bernama Viz. Grup ini terdiri dari 3 sosok, yaitu Vox, Valentino, dan juga Velvet, yang mana mereka bertiga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam setiap lini hiburan dan sekaligus penyebaran berita di seluruh Pentagram City. Nah, salah satu dari anggota tersebut, yaitu Vox, memiliki ambisi yang sangat besar untuk bisa menguasai neraka dan sekaligus surga. Nah, salah satu cara dalam menjalankan rencana tersebut adalah dengan melawan Charlie dan juga grupnya. Alih-alih menghadapinya dengan menggunakan kekuatan, Vox dan grupnya itu lebih menggunakan kemampuan mereka untuk memanipulasi pandangan penduduk neraka dengan memberikan berbagai hoax dan juga fitnah terhadap Has Been Hotel. Nah, kalau dari segi cerita, menurut gue season kali ini memiliki cerita yang lebih seru dan juga lebih kaya daripada season sebelumnya. Bila di season sebelumnya kita lebih berfokus bagaimana Charlie dan juga grupnya bisa bertahan dari serangan para malaikat, di season kali ini mereka menghadirkan banyak sekali plot dari berbagai macam karakter yang berbeda. Mulai dari Charlie yang berusaha membuktikan bahwa rencananya ternyata bisa berhasil, Vox yang ingin menjadi penguasa neraka dan sekaligus membuktikan kepada rivalnya yaitu Alistair, dan juga mengenai bagaimana Seraphine yang harus menghadapi fakta bahwa tindakannya selama ini dalam menjalankan acara extermination itu ternyata bisa dikatakan merupakan kesalahan besar. Nah, dikarenakan hal itulah, kita akhirnya bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa saja yang ada di dalam surga. Semua cerita ini tentu berhasil menghadirkan sebuah cerita yang sangat beragam serta dipenuhi dengan banyak sekali momen yang tidak terduga. Selain itu, hal lain yang sangat gue suka dari season kali ini adalah mereka mengungkapkan banyak sekali background karakter yang mana ini membuat para penonton bisa lebih berinvestasi kepada karakter-karakter tersebut. Mayoritas pengungkapan ini bisa dibilang sangat tidak terduga dan ada beberapa di antaranya sangat disukai oleh para fans, namun ada juga yang kurang begitu disukai. Kalau harus dipilih, buat gue pribadi, pengungkapan masa lalu dari Alistair itu merupakan bagian terbaik dari season kali ini. Pengungkapan tersebut awalnya membuat Alistair terlihat seperti seorang sinner rendahan dikarenakan dirinya terus kali dibully oleh rekannya yaitu Rosie, dan image-nya sebagai seorang sinner terkuat kini seperti telah dihancurkan. Nah, tapi buat gue pribadi, momen tersebut malah membuat karakternya menjadi lebih kaya dan seru untuk diikuti. Dan setelah kita melihat episode terakhir dari season kali ini, gue yakin kalian semua pasti bakal menjadi lebih suka lagi dengan ini karakter, karena tidak hanya ia terbilang merupakan karakter yang sangat kuat dan juga cukup badass, namun ternyata ia merupakan karakter yang sangat pintar dan juga licik. Ia rela membuat dirinya dipermalukan dan juga direndahkan demi sebuah tujuan yang lebih besar lagi. Dan buat gue, itu adalah penulisan karakter yang sangat bagus. Dia memang merupakan iblis yang sangat kuat, namun dia juga memiliki sebuah batasan dan ia harus bisa mencari tahu sendiri bagaimana bisa menembus batasan tersebut. Nah, tapi dikarenakan season kali ini memiliki banyak sekali plot namun tidak memiliki durasi dan jumlah episode yang banyak, hal ini pun tentu bakal menimbulkan beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah dari kurangnya pendalaman beberapa karakter. Walaupun season ini berhasil menyajikan banyak sekali pendalaman dan sekaligus pengembangan karakter, namun ada juga beberapa karakter yang terasa kurang mendapatkan spotlight yang bagus. Nah, salah satu di antaranya adalah Baxter. Kehadiran Baxter sendiri bisa dibilang merupakan pengganti dari posisinya Serpentius yang telah tiada.
Ia sama-sama merupakan mad scientist dan bahkan ia juga memiliki histori dengan Serpentius. Walaupun ia memiliki peran yang sangat penting di akhir cerita dan juga memiliki hubungan yang sangat manis dengan karakter Nifty, namun hal yang sangat gue sayangkan dari karakternya ini adalah mereka tidak memberikan pendalaman yang bagus sampai titik tersebut. Di sepanjang cerita, kita hanya melihat karakternya ini mondar-mandir di dalam hotel dengan karakter yang lain dengan minim akan chemistry. Bahkan hubungannya dengan Nifty itu pun juga tidak dibangun dengan bagus dan secara tiba-tiba mereka sudah saling suka dan peduli satu sama lain. Ya memang ada beberapa momen yang bisa menjadi alasan kenapa mereka bisa bersama dan gue pun juga sangat suka dengan kedua karakter ini, tapi tetap saja gue harus akui bahwa pengembangan mereka berdua itu terbilang tidak bagus. Nah, selain dari Baxter, karakter lain yang juga mengalami nasib yang sama adalah Abel. Di sepanjang cerita, kita nggak mendapatkan satu pun pendalaman sama sekali terhadap karakternya ini. Kita hanya tahu kalau dia itu merupakan pria culun yang sangat tidak pede dengan apapun. Nah, tapi di akhir episode, dia tiba-tiba berhasil mengatasi semua masalah itu lewat sebuah musical number yang terbilang sangat singkat. Selain dari cerita yang kurang begitu lengkap, masalah lain yang juga muncul dari sedikitnya episode di serial ini adalah adanya plot hole, world building yang kurang konsisten, dan tentunya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Tentu salah satu pertanyaan terbesar dari semua cerita ini adalah bagaimana tanggapan para penguasa neraka mengenai peristiwa yang ada di cincin kesombongan. Kita tahu bahwa konflik antara surga dan neraka itu disebabkan oleh para sinner yang merasa tertindas oleh surga, namun bagaimana dengan para penghuni neraka yang lain? Apakah mereka tidak menginginkan hal yang sama atau mereka memang lebih nyaman dengan tempat mereka berada? Dan juga bagaimana tanggapan para penguasa neraka yang lain ketika melihat Lucifer yang terus kali direndahkan oleh seorang sinner? Apakah pandangan mereka terhadap Lucifer bakal menjadi semakin tidak bagus dan berpotensi untuk membuat Satan menjadi lebih yakin untuk mengambil posisinya kembali sebagai penguasa neraka yang sesungguhnya? Well, sebenarnya gue dan kalian semua pasti tahu bahwa alasan itu semua tidak ditunjukkan adalah karena pada saat season ini dibuat, Amazon masih belum memiliki hak penuh atau kerjasama dengan 5Z Pop terhadap semua propertinya. Nah, dengan Hell of a Boss yang kini telah masuk ke Amazon Prime dan juga kalau nggak salah mereka telah mengatakan bahwa serial tersebut bakal memiliki koneksi dengan Has-Been Hotel untuk kedepannya nanti, hal ini secara tidak langsung bakal membuat semua pertanyaan barusan malah menjadi sebuah build up yang sangat bagus untuk konflik yang jauh lebih besar lagi di cerita kedepannya nanti. Nah, kalau dari segi karakter, sebenarnya hal ini hampir tidak jauh berbeda dengan aspek sebelumnya. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Ada beberapa karakter yang digambarkan dengan sangat bagus dan fenomenal, namun ada juga yang terasa sangat kurang memuaskan. Nah, uniknya, semua penggambaran karakter yang kurang memuaskan itu justru berasal dari pihaknya Charlie. Karakter-karakter seperti Charlie, Veggie, Lucifer, Baxter, dan masih banyak lagi itu digambarkan dengan kurang begitu bagus di season kali ini. Semuanya hampir terasa satu dimensi dan kurang begitu memberikan kesan yang bagus yang dapat membuat gua bisa berinvestasi kepada mereka. Palingan beberapa karakter dari pihaknya Charlie yang sangat bagus di season kali ini adalah Hush, Angel Dust, dan juga Cherry Bomb. Ketiga karakter ini saling memiliki koneksi antar satu sama lain dan bahkan bisa membentuk sebuah plot sampingan tersendiri. Nah, kalau misalnya ditanya manakah karakter yang paling bersinar di season kali ini, well tentu jawabannya adalah dari pihak antagonisnya. Fox itu jauh lebih bagus daripada Adam apabila kita membicarakan soal penulisan karakter. Bila Adam hanya digambarkan sebagai seorang malaikat sadis yang membenci para sinner dikarenakan perbuatan Lucifer di masa lalu, Vox itu merupakan seorang sinner yang ingin menjadi seorang Tuhan. Pada awalnya, motivasi itu terdengar sangat cetek dan kurang begitu menarik, tapi kalau kita melihat perjalanan karakternya di season kali ini, gila, ini karakter bener-bener bagus banget. Ia merupakan orang yang sangat cerdik dan sekaligus licik, namun memiliki ego yang sangat tinggi, yang mana hal itu menjadi kelemahan terbesar bagi dirinya. Terkadang, ia terlihat sangat mengancam dan mengintimidasi hingga mampu menyelesaikan semuanya dengan sangat mudah. Tapi di sisi lain, kita tahu persis bahwa karakternya ini sangatlah rapuh dan memiliki kemungkinan gagal yang sangat tinggi. Dia memang merupakan karakter yang sangat jahat dan tidak layak untuk mendapatkan penebusan, tapi dengan semua penggambaran tersebut, ia pun menjadi tipikal villain yang murni jahat namun sangat seru untuk kita benci. Tidak hanya penulisan karakternya yang sangat bagus, namun chemistry-nya dengan Alistair dan juga kedua rekannya itu juga sama bagusnya. Konflik antara Alistair dan juga Vox di season kali ini bisa dibilang merupakan bintang utamanya. Perseteruan dari mereka merupakan tonggak utama dari keseluruhan cerita dari season kali ini. Tanpa adanya mereka, season ini mungkin bakal menjadi sangat membosankan dan bahkan bisa berakhir dengan jauh lebih cepat.
Gua sangat suka dengan konflik dari kedua karakter ini, di mana mereka seperti saling terikat satu sama lain, walaupun kita tahu bahwa salah satu dari mereka itu hanya memanfaatkan perseteruan itu untuk kepentingannya pribadi, sedangkan yang satunya lagi berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari lawannya. Selain dari Alistair, hubungan antara Vox dan juga kedua rekannya itu juga digambarkan dengan sangat bagus. Mereka yang awalnya terlihat sangat solid dan sudah seperti grup villain yang mengancam, tapi seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai runtuh dikarenakan ego besar yang dimiliki oleh Vox. Kalau andaikan Vox merupakan sosok pemimpin yang bijak, grup ini bisa saja menjadi kelompok villain yang jauh lebih mengancam. Palingan satu-satunya hal yang gue permasalahkan dari mereka bertiga adalah kita nggak mendapatkan pendalaman sama sekali mengenai bagaimana mereka bisa membentuk grup bersama. Hal ini menjadi isu karena sebelum cerita ini berakhir, Velvet dan juga Valentino sempat memiliki keyakinan kalau ketika semua rencana ini telah berakhir, maka Vox akan kembali ke jati dirinya yang dulu. Momen ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Vox memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk mereka berdua di neraka. Bisa saja Vox itu dipandang oleh mereka berdua sebagai sosok penyelamat yang membuat mereka masih bisa menaruh harapan, bahkan ketika Vox sudah jelas-jelas tidak memperdulikan mereka berdua. Nah, tapi sayangnya mereka tidak menunjukkan adegan flashback tersebut, dan rasanya pendalaman dari ketiga karakter ini bakal kecil kemungkinan untuk bisa diangkat kembali di season berikutnya, terutama setelah Valentino membuang kepalanya Vox dan bahkan ia terlihat mencoba untuk melupakannya di akhir cerita. Nah, tapi bisa saja ketiga karakter ini bakal bersatu kembali apabila Vox akhirnya sadar akan kesalahannya, dan apabila itu terjadi, maka grup ini bakal bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar lagi di kemudian hari. Nah, kalau misalkan bertanya gimana pendapat gue soal scoring dari season kali ini, well, gue pribadi bukanlah orang yang begitu mengerti soal dunia musik, dan maka dari itu gue bakal mengatakan kalau gue pribadi lebih suka dengan lagu-lagu yang ada di season kali ini. Alasannya sendiri adalah ada beberapa lagu yang cukup enak untuk didengar dan juga memiliki lirik yang sangat mewakili adegan yang sedang ingin ditunjukkan. Lagu-lagu seperti Vox Populi, Vox Day, dan juga Graffiti bakal gue anggap sebagai lagu terbaik dari season kali ini. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung dan sekaligus isu terbesar bagi gue kepada serial ini adalah dari masalah romansa. Apa yang gue permasalahkan dari aspek ini adalah mayoritas karakter yang memiliki hubungan khusus atau pribadi itu selalu memiliki intensi ke arah romansa. Hal ini seharusnya nggak menjadi masalah kalau andaikan jumlah mereka itu tidak terlalu banyak, karena bagi gue tidak semua hubungan karakter itu harus ke arah tersebut. Ambil contoh hubungan antara Hush dan juga Angel Dust yang gue harap itu merupakan hubungan antara ayah dan anak, namun melihat dari semua yang mereka tunjukkan di season kali ini, mereka sepertinya bakal mengarahkan kedua karakter ini ke arah romansa. Ataupun hubungan antara Alistair dan juga Vox yang di masa sekarang ini mereka terlihat seperti rival atau musuh bebuyutan. Namun kalau kita melihat ke masa lalu mereka, pasti beberapa dari kalian merasa kalau Vox itu sepertinya memiliki perasaan suka terhadap Alistair. Bahkan hal tersebut sudah menjadi perdebatan umum di fandom yang satu ini dengan munculnya hashtag Radio Static dan juga Radio Silence. Nah, buat gue pribadi, ini adalah hal yang cukup mengganggu dan mengurangi keberagaman chemistry antar karakter di serial ini.